Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Dwi Anggreni dari kelas 1 SES Data Terapan A dengan NRP 3324660006. Pembuatan video ini bertujuan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah AI dengan dosen pengampu Dr. Tita Karlita, Eskom Enkom. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat, yakni Identify Your Type Personality, yakni aplikasi yang akan mengidentifikasi, yakni aplikasi sistem pakar yang akan mengidentifikasi tipe kepribadian kita, di mana metode sistem pakar yang saya pergunakan di sini ialah forward chaining method. Sebelum masuk ke penjelasan source code, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai kepribadian. Setiap manusia diciptakan Tuhan memiliki jenis kepribadian yang berbeda-beda dan unik. Jenis kepribadian inilah yang akan menentukan bagaimana seseorang tersebut berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam kesehariannya. Dalam ilmu psikologi sendiri, banyak ilmu yang membahas tentang tipe kepribadian. Ada yang mengatakan kepribadian manusia tidak bisa diubah dan sudah dibentuk sejak bayi. Kepribadian manusia ini sesungguhnya bisa dipelajari dan ada manusia yang memiliki kesamaan karakter dengan manusia lain. Kepribadian yang kita miliki saat ini dapat menentukan bagaimana kita berinteraksi dan bereaksi terhadap lingkungan di sekitar kita. Dengan begitu, kita dapat merasa nyaman baik secara personal maupun profesional. Nah, tipe kepribadian ini sendiri terbagi menjadi tiga, introvert, extrovert, dan yang ketiga ada ambivert. Nah, introvert sendiri ini adalah tipe kepribadian yang lebih menikmati refleksi, aktivitas refleksi, dan waktu sendiri. Nah, sedangkan untuk kepribadian extrovert sendiri lebih suka berinteraksi dengan banyak orang dan menikmati situasi sosial yang ramai. Kemudian untuk kepribadian ambivert, seseorang dengan kepribadian ambivert ini bisa lebih fleksibel, di mana dapat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi sosial, bisa menikmati waktu sendiri maupun berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai source code tampilan halaman setiap kuis. Tapi terlebih dahulu mungkin ada dari kalian yang ingin mencoba kuis aplikasi kuis kepribadian, identifikasi kepribadian yang telah saya buat. Di sini saya menyediakan scan QR dan link yang dapat kalian akses untuk redirect ke aplikasi identifikasi kepribadian yang telah saya buat. Ya, pertama-tama saya akan menjelaskan library yang saya pergunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah Streamlit. Nah, Streamlit ini sendiri merupakan library dari bahasa Python yang dipergunakan untuk membuat web apps dan biasanya web apps yang dibuat dari library Streamlit ini sendiri dipergunakan dalam data analis maupun machine learning, baik untuk visualisasi maupun penginputan data dan analisa suatu data. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai source code dari tampilan halaman setiap kuis, di mana terdapat objek title yang akan menampilkan judul kuis. Lalu ada objek session state.page yang akan menentukan halaman kuis keberapa yang akan ditampilkan. Lalu terdapat objek subheader yang akan menampilkan judul dari
pertanyaan seperti pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan seterusnya. Lalu, em, dapat objek write yang akan menampilkan teks pertanyaan atau pernyataan untuk user seperti yang terdapat pada line 20-21. Saya orang tidak suka basa-basi dan memilih untuk berbicara langsung pada topik pembicaraan. Nah, kemudian ada object answer yang akan menampung inputan dari user. Inputan ini akan ditampilkan secara radio button, di mana akan terdapat dua opsi inputan setuju dan tidak setuju. Inputan yang dipilih dari dua inputan antara setuju dan tidak setuju ini, inputan yang dipilih user akan tersimpan dalam parameter key objek radio pada objek answer. Di sini pada contoh source code ini terdapat pada line sintak ke-23 di mana terdapat key sama dengan Q1. Jadi inputan user antara setuju S atau tidak setuju ini T akan tersimpan pada Q1. Kemudian, inputan tersebut akan ditambahkan ke dictionary dari objek session state.answer, di mana objek session state.answer ini merupakan dictionary yang akan menampung key dan value yang diinputkan user. Jadi, semisal tadi kan key-nya Q1, kemudian inputan user semisal setuju, maka dictionary ini akan ditambahkan dan key-nya akan bernilai Q1, kemudian value dari key Q1 ini sendiri adalah setuju. Lalu di bawahnya terdapat source code logika pembuatan dari objek session state.page dan session state.answer. Nah, dengan conditional statement if page not in state.session_state, maka akan mengecek apakah objek page ini terdapat pada kelas state.session_state. Jika tidak, maka akan dibuat objek page pada kelas session.state yang terdapat pada line ke-4 hingga 5. Kemudian, dengan conditional statement pada line sintaks ke-6 hingga 7, yakni if answer not in state.session_state, yang akan mengecek apakah terdapat objek answer pada kelas state.session_state. Nah, apabila tidak ada, maka akan dibuat objek answer pada kelas state.session.state. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai button yang dipergunakan untuk peralihan setiap quiz. Nah, objek button sendiri dipergunakan untuk menampilkan tombol selanjutnya sebelumnya selesai dan mulai ulang untuk melakukan peralihan halaman pertanyaan atau quiz. Nah, aksi dari objek button ini sendiri dengan label selanjutnya akan dijalankan dengan function next page. Begitu juga dengan objek button dengan label selesai. Sedangkan untuk aksi pada objek button dengan label mulai ulang menggunakan conditional if yang akan membuat value objek session state.page berubah menjadi 1 sehingga kembali ke halaman quiz pertama. Dan value dari dictionary objek session state.answer direset menjadi kosong. Lalu memanggil method return dari streamlit untuk memicu ulang eksekusi dari web apps ini sendiri.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan logika dari penentuan identifikasi kepribadian ini sendiri. Nah, di sini saya membuat decision table dan flowchart-nya. Di mana pada decision inputan user ini saya menggunakan if, elif, else. Nah, karena tidak mendukung penggunaan libre experta. Ya, di sini sebenarnya saya jelaskan bahwa saya tidak menggunakan libre experta dikarenakan versi Python saya yang terbaru. Nah, jadi penggunaan library experta ini hanya mendukung pada Python dengan versi 8 hingga 9. 3.8 hingga 3.9. Nah, untuk menghasilkan sebagai contoh ya, ini saya ambil decision yang atau rules yang akan menghasilkan identifikasi introvert. Ini rules pertama. Untuk menghasilkan identifikasi introvert, maka pernyataan dari statement 1, statement 4, statement 7, statement 10, statement 13, statement 16, dan statement 19 serta statement 22, maka harus bernilai setuju. Nah, apabila statement yang saya sebutkan tadi mendapatkan inputan user setuju, maka dia akan mengidentifikasi user sebagai berkepribadian introvert. Nah, untuk seleksi dari inputan user ini sendiri, saya menggunakan conditional statement if, elif, else dengan logika and. Seperti yang tertampil pada flowchart di sebelah kanan decision table ini ya, di mana user nantinya akan diminta untuk mengisi inputan antara setuju dan tidak setuju dari setiap statement yang ditampilkan. Kemudian dari inputan statement tersebut akan diseleksi untuk menghasilkan suatu keputusan atau decision yang nantinya akan menghasilkan identifikasi apakah user ini lebih condong ke kepribadian introvert, extrovert, atau ambivert. Kemudian oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendefinisian objek untuk pengambilan value jawaban dari setiap sesi kuis. Dimana di sini contohnya yang paling atas, get element, saya ambil contoh objek Q1. Objek Q1 ini yang akan mengambil value antara setuju dan tidak setuju. Ada value dari Q1, ya dari value Q1 dalam dictionary object session state that answer. Nah, dari dictionary ini diambil dengan metode get berdasar key dan value yang terdapat dalam objek session state answer. Kemudian untuk kode logika forward chaining dengan conditional statement if dan elif yang saya pergunakan di sini terdapat pada line syntax 383 hingga 391. Nah, di mana pada sintaks line 383 hingga 385 ini sendiri yang akan mengidentifikasi kepribadian ekstrovert. Nah, di mana di sini akan
melakukan seleksi apabila objek Q1, Q4, Q7, Q10, Q13, Q16, Q19, dan Q22 apabila semua objek tersebut tadi bernilai inputan user setuju, maka dari analisa sistem pakar, user lebih condong ke extrovert di mana variabel extrovert underscore score ini skornya akan bertambah menjadi satu yang nilainya 0. Nah, begitu juga dengan kondisional untuk ambivert serta introvert. Nah, kemudian saya akan menjelaskan conditional statement untuk menampilkan hasil identifikasi ini sendiri. Nah, conditional statement untuk menentukan hasil identifikasi ini terdapat pada file sintaks 394 hingga 402. Nah, jika extrovert underscore score sama dengan 1, berarti user lebih condong ke kepribadian extrovert yang nantinya akan menghasilkan identifikasi kamu cenderung extrovert, aktif, terbuka, dan percaya diri. Nah, namun jika jika nilai dari variabel ambivert underscore score yang bernilai 1, maka identifikasi akan menampilkan hasil kamu termasuk ambivert seimbang antara dunia luar dan refleksi dalam. Namun jika di luar kedua statement tersebut, maka akan menghasilkan maka kepribadian user akan diidentifikasi sebagai introvert yang akan menampilkan hasil kamu cenderung introvert, tenang, reflektif, dan nyaman dalam kesendirian. Mungkin di antara kalian ada yang kepo dengan source code dari aplikasi sistem pakar yang telah saya buat ini, bisa scan QR atau search dengan link yang telah saya cantumkan di sini. Kemudian untuk referensi dari pembuatan aplikasi saya sendiri ini bisa saya tampilkan di sini ya. Ada 3 referensi di mana dalam pembuatan aplikasi ini sendiri ini saya mengambil referensi dari dokumentasi resmi Streamlit. Dan untuk referensi mengenai follow training dan tipe-tipe kepribadian saya ambil dari artikel dan jurnal yang telah tersedia di internet. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.